Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada video kali ini kita akan mengaji membaca surah Al-Fatihah khususnya untuk pemula ya, terutama tentang fokusnya pada waqaf dan cara wasol, cara menyambung satu ayat ke ayat berikutnya. Dan sebelumnya pada setiap video insya Allah kita selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena manfaat sholawat ini sangat besar sekali. Pernah diceritakan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau ini adalah sahabat Nabi dan termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Jadi salah seorang asyarah mubasyarah, salah seorang yang dijamin masuk surga di dalam hadis Rasulullah SAW. Al-Kisah, beliau pada suatu hari melihat Nabi SAW bersujud lama sekali, sampai-sampai beliau khawatir jangan-jangan Nabi sudah dipanggil oleh Allah, jangan-jangan Nabi sudah meninggal dunia, begitu pikir Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau mendekat. Setelah mendekat, ternyata Nabi SAW bangun dari sujudnya yang lama. Singkat cerita, Abdurrahman diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW bahwa malaikat Jibril alaihissalam telah datang dan memberikan kabar gembira, yaitu bahwa orang yang membaca sholawat dengan berbagai redaksinya, bisa dengan Allahumma sholli ala Muhammad atau shollallahu ala sayyidina Muhammad, pokoknya yang intinya membacakan sholawat untuk Nabi Muhammad, maka Allah juga akan bersolawat kepada orang tersebut. Demikian juga orang yang memberi salam, sallallahu wasallam, mendoakan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, maka Allah juga memberikan hal yang sama kepada orang tersebut. Itu adalah kabar gembira, sehingga Nabi saking senangnya mendapat berita tersebut dari malaikat Jibril, beliau sujud begitu lamanya. Nah, itu adalah diantara manfaat sholawat, itu balik pada diri kita sendiri. Oke, kita lanjutkan ke bacaan Al-Fatihah. Ini di layar sudah tertera ayat 1 mulai bismillah sampai ayat 7. Waladdallin. Yang sering terjadi kesalahan ini terutama pada ayat ke-5 bila disambungkan dengan ayat 6. Jadi kalau berhenti normal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau ingin disambung bagaimana? Kalau ingin disambung, ini banyak yang terjadi kesalahan di sini. Nyambungnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini dibaca nuh, langsung disambungkan ke hak sukun, hak yang mati. Jadi nasta'inu dinas. Nah, yang sering terjadi kita dengar di masjid-masjid, menyambungnya nasta'inu ihdinas, itu keliru. Jadi untuk wasol ini bunyi ih pada hamzah ini harus dihilangkan. Jadi nu ini langsung masuk ke ha, nasta'inu ihdinas, bukan nasta'inu ihdinas, karena di sini ada hamzah wasol, hamzah penghubung, dimana kalau ini disambungkan maka dia tidak berfungsi, harokannya bukan ih lagi tapi nasta'inu dinas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Sekali lagi, nasta'inu ihdinas, bukan nasta'inu ihdinas. Nasta'inu ihdinas, bukan nasta'inu ihdinas. Kesalahan yang kedua, tapi ini jarang, tapi masih ada juga yang salah-salah begitu. Jadi ayat 1 ke ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Normalnya kalau berhenti seperti itu. Lalu dilanjut, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tapi kalau disambung jadinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah ya. Jadi yang betul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, alnya dibuang, bunyi alnya dibuang ya, karena ini ada hamzah wasol. Jadi mi langsung masuk ke lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, itu kalau wasol ya. Kalau berhenti ya berhenti di sini, rahim berhenti. Mimnya disukun, ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti, mimnya sukun. Lalu alhamdu. Jadi jangan setengah-setengah ya kalau baca Al-Fatihah. Di sini statusnya harus jelas. Kalau waqaf ini berhenti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti, waqaf sempurna. Lanjut alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lanjut ya lanjut, ini dibunyikan mi lalu dimasuk ke al. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ya, jangan sampai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira itu ya dua kesalahan yang sering terjadi. Untuk yang lain-lain bisa diikuti saja panduan ini, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Itu kalau mau wasol ayat 2 ke ayat 3. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Jadi bukan alamina arrahman, tapi alamin arrahman, bukan na arrahman. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman, bukan begitu, tapi langsung alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah, itu kalau ayat 3 ke 4 ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini insyaallah sudah pada betul semua. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang salah itu begini, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, mimnya ini tidak terbunyikan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Seharusnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Atau kalau mau berhenti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bukan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi itu korupsi satu mim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu untuk waqaf ayat 3 ke 4. Lalu ayat 4 ke 5 dibaca sempurna juga. Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu. Jadi ini iya tetap dibunyikan karena ini bukan hamzah wasol. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ayat 6 ke ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ma-nya dibaca sempurna. Lalu si Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jadi itu panduan wasol surat Al-Fatihah. Jadi untuk nyambung terus surat Al-Fatihah. Kalau wakofnya insya Allah sudah bisa semua. Tapi yang lebih penting dari itu adalah makna dari surah Al-Fatihah ini. Jadi jangan sampai kita sholat tapi statusnya orang lamun, jadi tidak tahu apa yang dibaca, tidak tahu artinya, tidak tahu apa yang dikomunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sholat kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, itu dijawab oleh Allah. Jadi Allah mengatakan hambaku memujiku. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, nah, Allah menjawab. Kita harus merasakan bahwa Allah menjawab bacaan kita. Allah mengatakan ketika kita sampai sini Alhamdulillahirabbil alamin, oh hambaku memujiku, itu Allah menyahut seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim, sama Allah mengatakan bahwa hambaku memujiku. Maliki yaumiddin, Maliki penguasa yaumiddin. Jadi kita mengucapkan bahwa Allah adalah Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, pemilik atau yang merajai, yang menguasai hari akhirat. Kalau sudah kita baca ini, kita renungi maknanya, maka Allah menjawab hambaku mengagungkanku. Jadi kita rasakan bahwa Allah menjawab apa yang kita pujikan kepadanya. Maliki yaumiddin. Mungkin bahasa kurang lebihnya tuh hambaku mengagungkanku, begitu kata Allah. Lalu ketika kita membaca surah kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami mengabdi, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Di sini Allah mengatakan ini adalah antara aku dan hambaku. Jadi yang iyyaka na'budu ini kita untuk Allah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ini untuk kita. Jadi di sini Allah mengatakan wa li abdi ma sa'ala, hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Maka ketika kita bilang di sini nasta'in, hanya kepadamu kami mohon, maka kita hadirkan di dalam hati apa yang kita butuhkan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Kita hadirkan di sini apa yang menjadi hajat kita, karena Allah sudah berjanji ini adalah antara aku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita mohon pada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang dimurkai, waladhdallin dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi sampai di sini Allah mengatakan bahwa mohon maaf ya, ini ada hujan di luar, jadi semoga tidak mengganggu audionya. Jadi ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu na'budu, hanya kepadamu ya Allah na'budu kami menyembah, kami beribadah, kami mengabdi, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami memohon pertolongan. Nah, ketika kita mengucapkan seperti ini, kita resapi. Nah, di situ Allah menjawab. Allah berkata, ini adalah antara aku dan hambaku. Jadi Allah mengatakan seperti itu, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Jadi ketika kita sampai di sini nasta'in, kami meminta pertolongan, hadirkan di sini apa yang kita minta, apa yang menjadi kebutuhan kita. Di situ Allah langsung menjawab, ini adalah antara aku dan antara hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Lalu kemudian ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir waladhdallin. Ini jawabannya, ini adalah untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta.
Kemudian kita tutup dengan bacaan amin ya Allah kabulkanlah. Jadi artinya amin, artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah apa yang sudah kita minta di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Demikian untuk makna dan terjemah surat Al-Fatihah bisa dilihat di Al-Quran terjemah ya. Yang terpenting bahwa Al-Fatihah ini adalah surat khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang nabi, seorang rasul pun yang mendapatkan surat sehebat surat Al-Fatihah. Ini adalah surat terhebat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ketika membacanya, kita usahakan meresapi maknanya dan pahami artinya dan rasakan kehadiran Allah. Allah menjawab setiap kalimat yang kita ucapkan. Jadi ini ada sebuah kisah bahwa suatu hari Malaikat Jibril alaihissalam duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar pintu langit dibuka. Mendengar itu Jibril menoleh ke atas. Kemudian beliau berkata, ini adalah pintu langit yang belum pernah dibuka sekalipun sebelum ini. Jadi pintu itu baru dibuka pada saat itu ketika Malaikat Jibril duduk bersama Rasulullah. Jadi pintu tersebut istimewa, baru dibuka pada ketika itu dan belum pernah dibuka sebelumnya. Kemudian turun keluar malaikat dari pintu tersebut. Kemudian Malaikat Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini adalah malaikat yang belum pernah turun sama sekali dan baru kali ini saja turun. Ternyata beliau adalah malaikat istimewa yang ditugaskan secara khusus dan belum pernah keluar sama sekali, belum pernah turun sama sekali kecuali pada hari itu. Setelah malaikat tersebut memberi salam, kemudian berkata, Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Fatihatul kitabi wa khawatimu suratil baqarati lam taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Abshir, bergembiralah wahai Muhammad, binura ini dengan dua nur. Rupanya paket yang dibawa itu adalah dua cahaya. Binura ini utitahuma, yang diberikan kepadamu, yaitu hari ini. Lam yu'tahuma, belum pernah diberikan sama sekali keduanya kepada nabiyyun, seorang nabi pun qablaka, sebelummu. Apa itu? Yaitu Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, wa khawatimu suratil baqarati, dan penutup surat Al-Baqarah, yaitu dua ayat sebagai penutup, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, mulai Amanar Rasul sampai akhir. Kemudian malaikat tadi berkata lagi, lan taqra'a, sama sekali-sekali kamu tidak akan membacanya, biharfin, membaca satu huruf pun minhuma, dari kedua cahaya tadi, illa u'titahu, kecuali engkau akan dikabulkan permintaanmu. Jadi ini adalah perkataan dari malaikat tadi, bergembiralah wahai Muhammad karena hari ini engkau menerima dua buah cahaya yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu pertama surah Al-Fatihah dan kedua dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jika satu huruf saja dibaca maka doa akan dikabulkan. Maka tidak heran di majelis-majelis seringkali di perkampungan-perkampungan, di pedesaan-pedesaan sering kita mendengar ucapan Al-Fatihah. Itu adalah sebuah komando, artinya bacalah Al-Fatihah atau marilah kita baca Al-Fatihah. Jadi kalau di majelis-majelis sering kita menutup doa dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian sedikit-sedikit Al-Fatihah, kemudian ada apapun sering ini Al-Fatihah ini dikomandokan untuk diucapkan, yaitu dengan bacaan Al-Fatihah, artinya bacalah Al-Fatihah atau marilah kita membaca Al-Fatihah. Dan di situ jamaah kemudian baca Al-Fatihah. Sering digunakan untuk awal mula sebelum belajar atau untuk menutup pelajaran, ini Al-Fatihah. Karena apa? Manfaatnya luar biasa. Seperti yang disabdakan oleh sang malaikat tadi, bahwa satu huruf yang dibaca itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta. Demikian, semoga bermanfaat.
bisa menjadi amal jariah bagi kami dan memberi berkah manfaat bagi para pemirsa semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon koreksinya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.